terbaik di masa depan untuk anak kita. Demikian dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kepada seluruh undangan untuk berdiri. Panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara dan jawab kita. Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2022. Kita akan melaksanakan upacara. Dapat kami laporkan kepada Pak Kakanwil Provinsi Sulawesi Utara bahwa hari ini peserta yang akan mengikuti olahraga sejumlah hampir 400 orang. Dan nanti dalam hari santri di acara puncak mereka akan berjumlah sekitar 1.500 orang. Acara seperti ini digagas oleh forum Ukhuwah antar pondok pesantren sudah berjalan sejak tahun 2016 dan itu dilaksanakan setiap tahun, dan antusias dari peserta untuk terlibat dalam acara ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Saya laporkan kepada Kak Kanwil, saya ini selama 6 tahun adalah kali kedua ditunjuk sebagai ketua panitia. Dan biasa itu dilakukan dalam waktu-waktu yang sangat kepepet. Mari bersiap kita berangkat Ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan Ini beliau kalau mengatakan kun fayakun, kun fayakun. Seluruh pimpinan pondok se-Sulawesi Utara yang hadir pada pagi hari ini dan seluruh undangan santri-santriwan dan santriwati yang hadir di tempat ini. Kami pada hari ini yang pertama-tama patutlah kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Kanwil dengan sekaligus mengucapkan selamat datang ke Sulawesi Utara dan selamat datang ke Pondok Pesantren Al-Herat Mapangat Manado beserta stafnya yang sudi untuk membuka kegiatan ini, meresmikan sekaligus pelaksanaannya diambil tempat di tempat kami, dan semuanya akan terlaksana secara baik dengan izin Allah. Selamat Hari Santri 2022, sukses selalu. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati.
santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzina amanu bil qulubi, la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya pimpinan pondok pesantren Sulawesi Utara. Alhamdulillah telah menjadi dan mendedikasikan diri sebagai garda terdepan pembangunan kehidupan beragama khususnya pondok pesantren. Yang saya hormati Komda Al-Herat Sulawesi Utara, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati sahabat saya Ketua Forum Uhuwa Pondok Pesantren, yang saya hormati sahabat-sahabat saya para Selon 3 Kanwil maupun para rekan Bina, tanpa saya menyebutkan satu-satu, dan seluruh hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan generasi emas Indonesia, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah SWT atas perkenan dan izinnya. Tidak ada sedetik langkah pun manusia kecuali atas takdirnya, dan karena itu marilah terus kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat yang luar biasa, atas nikmat yang luar biasa yang Allah sediakan kepada kita semua sebagai hamba Allah. Mari terus kita menjadikan diri kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah SWT. Salawat dan salam mari terus kita perbanyak, kita kirimkan kepada kehadiran Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebagai Kakanwil yang baru kurang lebih seminggu bertugas Sulawesi Utara, merasa bangga dan bahagia, rasa haru dan bahagia karena Sulawesi Utara menjadi bagian dari kehidupan saya. Karena dari Maluku Utara ke Sulawesi Utara masih dalam satu utara. Begitu Pak Ketua Komda, masih dalam satu utara. Apalagi kalau hadir di keluarga besar Muhammadiyah, itu tidak asing lagi buat saya. Hadir di keluarga besar Al-Herat bukan asing lagi karena saya bagian dari kehidupan mereka. Lahir di NU dan bagian dari kehidupan mereka, dan tidak asing. Jadi saya bangga hari ini luar biasa berhadapan di hadapan generasi emas Indonesia. Kalau kita bicara di Tamu TV itu masa akhir kehidupan kita, tapi di hadapan saya adalah generasi emas Indonesia yang terus tumbuh dan akan mewarnai Indonesia masa depan. Ada dan tidak ada Indonesia masa depan dipertaruhkan hari di hadapan kita generasi emas. Dan karena itu saya bangga ada pendidikan keagamaan yang luar biasa. Kebanggaan saya yang kedua karena kegiatan ini memang dimitigasi oleh pemerintah, cuma karena kurang dana sehingga terstop kurang lebih 2 tahun. Tidak ada relokasi anggaran karena COVID. Mungkin di seluruh wilayah Indonesia Timur, saya tidak tahu kalau di Jawa karena saya tidak punya data, tapi di timur Indonesia mungkin cuma di Sulawesi Utara yang buat seperti ini. Di Maluku Utara juga tidak mampu buat karena tidak ada lokasi anggaran. Nah, ini semangatnya luar biasa, semangat wataniannya luar biasa, semangat kebangsaannya luar biasa yang mampu menghadirkan. Nah, ingin kami sampaikan yang ketiga bahwa hakikat dari Pospeda atau Pekan Olahraga dan Seni adalah negara menghadirkan sebuah ruang, sebuah kesempatan kepada seluruh anak-anak santri kita untuk bisa membangkitkan semangat motivasi untuk terus tampil di depan. Bukan cuma selama ini menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan studi-studi keagamaan lainnya, tapi juga harus kreativitas dalam bidang seni, olahraga, dan seterusnya.
membentuk karakter yang baik, karakter yang kuat, tentu tidak lepas dari fisik. Karena itu pekan olahraga menjadi bagian dari semangat dunia pendidikan kita, termasuk pondok pesantren. Kita bangga Indonesia, negara telah hadir memberikan ruang yang sangat istimewa untuk pondok pesantren dengan lahirnya undang-undang pondok pesantren. Ini sejarah kita Indonesia, Bapak dan saudara sekalian. Di tempat lain, di negara-negara lain kita tidak temukan. Di Indonesia sistem pendidikan yang sangat luar biasa. Meskipun masih teramat dirasakan dikotomi antara negara dan rakyat, tapi itu soal kedua. Saya kira PR kita masa depan masih ada. Tetapi ruang yang diberikan yang sama kepada kita semua untuk pengelolaan pendidikan, saya kira sudah luar biasa dibandingkan negara-negara yang lain. Sistem pendidikan dipadukan adalah sistem pendidikan keagamaan dan sistem pendidikan umum menjadi roh dan semangat di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi amanat undang-undang dasar. Ini sangat luar biasa. Karena mereka yang di pondok tidaklah bukan sekolah nomor 2 atau madrasah nomor 2, sama dengan mereka yang di sekolah. Tidak ada lagi berkelas nomor 2 dan nomor 1. Semuanya sama di hadapan sistem pendidikan. Dan semuanya sama, alumni-alumni yang terhormat diberikan ruang yang sama di seluruh level, di seluruh ruang-ruang publik sama. Mau jadi anggota DPR tidak usah ragu dengan pesantren, karena sekian banyak anggota DPR adalah orang-orang pesantren. Mau jadi menteri tidak usah ragu, karena sekian banyak alumni pondok pesantren sudah menjadi menteri. Mau jadi presiden, wakil presiden tidak ragu, karena wakil presiden murni terlahir dari pondok pesantren. Tidak ada lagi kita berkelas di Indonesia, ini luar biasa. Meskipun yang kami sampaikan tadi masih ada dikotomi yang kuat antara negara dan masyarakat. Ada yang kelola masyarakat, ada yang kelola negara. Suatu saat masa depan kalau negeri menghapus dikotomi, saya kira ini akan jauh lebih baik, jauh lebih bagus saya kira. Nah, kita tentu terus berjuang. Lahirnya undang-undang pondok pesantren itu luar biasa. Saya kira hadirnya negara memberikan ruang kepada pondok pesantren. Dan ternyata kehadiran undang-undang mengamanatkan pondok pesantren bukan cuma milik Kementerian Agama. Artinya tidak cuma diurus oleh Kementerian Agama, tapi diurus oleh seluruh institusi kementerian di negeri ini. Nah, ini yang luar biasa Bapak dan Ibu di pondok pesantren. Karena itu kami berharap terus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di negeri ini. Pasti akan diberikan ruang yang sama, bukan cuma di Kementerian Agama. Yang berikut kita juga bangga tanggal 22 Oktober telah ditetapkan menjadi Hari Santri. Meskipun kita punya hari siswa, hari ibu, hari apa, tapi kita bangga karena Hari Santri. Secara khusus negara memberikan ruang kepada santri yang telah berjuang masa lampau. Hari ini di hadapan saya, di hadapan kita semua, itu simbol generasi masa lalu yang telah memegang bambu runcing untuk mempertaruhkan nyawa dan darah, berjuang, berjihad, merebut kemerdekaan, dan alhamdulillah kita proklamirkan kemerdekaan itu. Dan karena itu tidak salah kepada negara menghargai, memberikan sebuah penghargaan dengan Hari Santri. Dan karena itu di momen Hari Santri kali ini momen yang sangat luar biasa, semangatnya bisa kita tangkap. Selain tanggal 22 masih dalam ruang lingkup kita memperingati Hari Maulid yang luar biasa. Tentu semangat utama kita bermaulid itu tidak bisa diganti dengan semangat yang lain. Figur utama kita dalam kehidupan bukan cuma umat Islam, kehidupan dunia ini menjadi rahmat alam semesta, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Momen maulid menjadi bagian penting dari momen kita hari ini memperingati Hari Santri, membuka kegiatan pospeda dan seterusnya. Saya kira spirit ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Masa depan Indonesia ini luar biasa. Kita ingin memberikan pikiran-pikiran yang moderat. Apa yang telah diwarisi oleh Muhammadiyah, apa yang telah diwarisi oleh NU, oleh pengurus besar guru tua kita, Syarikat Islam, apalagi Al-Irsyad, tokoh-tokoh organisasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Itu luar biasa pikiran-pikiran yang moderat. Di tempat yang lain saya kira kita tidak temukan. Indonesia ada MPR, ada DPR, ada institusi-institusi pemerintah, tapi ada lembaga keagamaan. Kalau ada masalah bangsa pasti diundang, hadir. Ini luar biasa, ada MPR, ada partai politik yang berbasis agama ada. Tapi kalau ada persoalan kebangsaan, maka pasti lembaga-lembaga keagamaan itu hadir untuk memberikan pikiran-pikiran cerdas untuk masa depan bangsa. Saya kira kurang apa yang harus kita syukuri NKRI ini, begitu lengkapnya. Ya, ada DPD, ada MPR, tapi pasti lembaga keagamaannya. Pondok pesantren pimpinannya pasti diundang. Karena itu saya kira seluruh produk hukum yang lahir negeri ini semangat keagamaannya tidak usah ragu.
Tidak perlu ragu di semangat keagamaan telah diwarisi dalam seluruh ketentuan negara kita. Karena ini merumuskan adalah orang-orang yang beragama di belakangnya. Nah ini yang mari kita terus wariskan kepada anak-anak generasi emas Indonesia. Tidak usah sedikit pun ragu untuk belajar di pondok pesantren. Penguasaan teknologi terakhir pondok pesantren sudah luar biasa. Ada pesantren-pesantren kita yang sudah buat robot yang berkelas internasional, sudah luar biasa. Nah, tentu terus kita memacu sumber daya manusia di teknologi karena kita hidup di abad teknologi, dan Islam saya kira tidak membatasi teknologi, yang batasi adalah manfaat dari teknologi itu sehingga tidak merusak tatanan kehidupan kita. Kita tidak salah menggunakan media untuk lahir kebencian, kita tidak salah menggunakan media untuk lahir ujaran-ujaran yang setemien dan seterusnya. Kemanfaatan yang terus kita kelola dengan baik, tapi media, teknologi harus terus hadir menjadi bagian. Karena itu saya secara pribadi maupun bagi Kakanwil merasa bangga 40 tahun yang lalu saya berdiri seperti anak-anakku sekalian hari ini, dan dari pendidikan keagamaan hari ini derajat saya bisa jadi Kakanwil murni dari pendidikan keagamaan, dari Sanawiyah Al-Herat, dari MI Al-Herat, lalu kemudian dari madrasah, dari EYN yang waktu itu dianggap kelas 2 ternyata tidak, bisa kelas 1 kira-kira begitu. Nah karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada ketua panitia, kepada ketua forum, kepada ketua rumah, pimpinan pesantren Al-Herat, dan khususnya kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang luar biasa telah mendedikasikan dirinya untuk menghadirkan sebuah kegiatan yang sangat besar, memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk terus mewujudkan mimpi-mimpi indah di masa depan. Tidak ada anak santri yang bodoh, tidak ada santri yang kurang pintar, mungkin karena belum mampu menemukan ruang belajar yang tepat. Maka mari kita sediakan ruang-ruang itu untuk terus bangkit semangat dan motivasi belajar untuk menggapai cita-cita masa depan. Selamat anak-anakku sekalian mengikuti Pekan Olahraga dan Seni. Mari kita taruhkan jiwa kita bahwa kita juga bisa, kita juga mampu berlayar dengan layar sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tunjukkan hari ini bahwa saya hebat, saya bisa, kami bisa, kepada set yang sama. Kalau langkah kita lebih kurang cepat dari langkah teman kita, maka kita juga harus menghargai dan menghormati bahwa ternyata langkah saya lebih cepat dari langkah teman saya. Agar toleransi pikiran seperti itu terus kita lakukan. Jangan kemudian lagi, wah karena ini yurinya keliru, yurinya salah. Saya kira tidak ada lagi. Semuanya baik-baik, semuanya sudah bagus karena mewakili dari masing-masing kabupaten kota. Hanya mungkin karena angka-angka saya yang belum sesuai, sehingga harus ada yang didahulukan, ada yang dari belakang. Tapi kita tidak melihat juara dan tidak juara, kita melihat adalah uhuahnya. Pospeda itu melihat uhuahnya, kebersamaannya. Bagaimana antara pondok satu dan yang lain saling mengenal, saling memberikan informasi tentang perkembangan pondoknya, bahkan mungkin saling memberikan informasi soal inovasi-inovasi yang telah kita lakukan. Karena namanya pendidikan keagamaan itu tidak pernah mengenal krisis. Kita pernah mengalami krisis banyak, termasuk terakhir krisis COVID, tapi pondok pesantren tidak mengalami. Karena COVID berjalan, pondok juga berjalan. Nah ini luar biasa, jadi pondok itu pasti hidup meskipun badai krisis seperti apapun. Krisis moneter apalagi tidak pengaruh karena pondok dilahirkan dan di tengah-tengah kehidupan tidak beruang. Dia akan terus lahir, itu pondok. Berbeda dengan sekolah, sekolah lahir takdir dari atas. Tangan-tangan kekuasaan yang bicara maka lahirnya sekolah. Di pondok tidak, semangat jihad dari bawah para kiai, para ulama. Lahirlah pondok. Maka dipastikan dia tidak berlimpahan dengan dolar, berlimpahan dengan infak, itu pun Senin Kamis, tapi dia bisa tumbuh, dan itu kita mampu membuktikan sejarah Indonesia seperti itu. Karena itu mari kita terus semangat. Saya kira ini, terima kasih Bapak dan Ibu, khususnya kepada panitia semua, Ketua Forum UHWA. Saya merasa bangga dan bahagia, karena itu tadi saya mohon maaf terlambat, tapi pasti saya hadir. Insya Allah saya juga akan berusaha bergabung besok malam, karena malam ini di luar, tapi besok malam juga insya Allah saya bergabung. Karena memang bagian dari pondok, jadi kalau tidak bergabung pasti bersalah. Akhirnya dengan bersyukur kepada Allah SWT, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, membuka dengan resmi Pekan Olahraga dan Seni daerah antara pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Mudah-mudahan Allah ridai kegiatan kita ini
dan menjadikan terbaik di masa depan untuk anak kita. Demikian dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Sebagai informasi, juara umum Puspeda tahun 2020 atau Puspeda ke-8 oleh Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mana suaranya? Lanjut. Pondok Pesantren Asy-Syafiq Nurul Hidayah saya di bawah asuhan Haji Rikson Hasanati. Lanjut, semangat, lanjut. Ya, terus Pesantren Asy-Syafiq. Semangat jalannya, ayo. Jangan malu-malu. Mana yel-yelnya? Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pondok Pesantren Nizamuddin Bolang Mongondo Timur. Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung. Ini juara umum tahun lalu. Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Tomohon. Ayo semangat. Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Pondok Pesantren Assalam Manado. Pondok Pesantren Karya Pembangunan PKP Kota Manado. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i Kota Bitung. Ini mana? Pondok Pesantren Hidayatullah Ibolian. Pondok Pesantren Muhammadiyah Bolsel. Pondok Pesantren Al Khairat Kota Manado, tuan rumah. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara. Ya, masih panjang ini, tuan rumah. Selanjutnya kami undang pimpinan-pimpinan Pondok Pesantren se-Sulawesi Utara untuk bersama-sama
berfoto bersama dengan pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada